Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Dr. Priscilla Pentewati, STMSI. Saya merupakan salah satu dosen tetap pada program studi teknik sipil Fakultas Teknik Universitas Katolik Widya Mandira di Kupang. Pada kesempatan ini, perkenankan saya untuk menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah rekayasa irigasi. Mata kuliah ini diajarkan dengan cara DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Delivery adalah bagaimana cara saya menyampaikan materi. Dalam hal ini, penyampaian materi dilakukan dengan cermat, dengan didukung oleh buku referensi. Adapun referensi utama dalam mata kuliah ini adalah buku karangan Mutakim, Perencanaan Irigasi Modern dan Efisiensi, serta buku KP 01 dan sampai 07, dan buku Standar Penggambaran BI Bangunan Irigasi 01 dan 02 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum Dirjen SDA. Interaction adalah bagaimana cara saya berinteraksi dengan mahasiswa, baik di kelas maupun di luar kelas. Perkuliahan ini dilakukan secara blended learning, yaitu kombinasi antara pertemuan langsung di kelas tatap muka dan pertemuan daring yang dilaksanakan melalui Zoom. Metode pembelajaran yang diterapkan dalam mata kuliah ini adalah metode student center learning, di mana porsi mahasiswa lebih banyak aktif dalam proses pembelajaran. Untuk di kelas, selama proses perkuliahan, saya selalu berusaha berinteraksi sebanyak mungkin dengan mahasiswa dan selalu membuka ruang untuk berdiskusi dan tanya jawab dengan mahasiswa agar semua mahasiswa terlibat aktif selama perkuliahan. Sementara asesmen untuk komponen penilaian dalam mata kuliah ini telah disetujui melalui kontrak perkuliahan yang telah disepakati bersama antara dosen dan mahasiswa pada awal perkuliahan. Adapun komponen penilaian untuk mata kuliah rekayasa irigasi 1 ini terdiri dari 5 komponen. Yang pertama, komponen sikap sebesar 15%, komponen keterampilan sebesar 15%, komponen tugas besar sebesar 30%, komponen UTS sebesar 20%, dan yang terakhir adalah komponen UAS sebesar 30%, sehingga total penilaian menjadi 100%. Di mana setiap hasil penilaian dari mahasiswa akan dikembalikan ke mahasiswa, sehingga mahasiswa berkesempatan untuk melakukan klarifikasi terhadap penilaian yang dilakukan oleh dosen. Mata kuliah rekayasa irigasi 1 ini merupakan mata kuliah wajib dengan bobot 2 SKS yang diajarkan pada semester ganjil. Perkuliahan dilakukan sebanyak 16 kali pertemuan, termasuk 1 kali pertemuan untuk UTS dan 1 kali pertemuan untuk ujian akhir semester. Adapun deskripsi mata kuliah rekayasa irigasi 1 ini berisi sejarah, kegunaan, jenis, dan sistem irigasi, di mana materi yang diajarkan mencakup hubungan antara tanah, air, dan tanaman, perhitungan kebutuhan air irigasi dan efisiensi irigasi, perencanaan tata letak jaringan irigasi, penyusunan layout dan skema irigasi, hingga perencanaan saluran dan bangunan pelengkap saluran irigasi, serta yang terakhir adalah menyusun pedoman OPI serta pemeliharaan jaringan irigasi. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah CPMK rekayasa irigasi ini diharapkan yang pertama, mahasiswa mampu menyusun laporan perencanaan jaringan irigasi yang benar secara mandiri. Mahasiswa mampu melakukan perhitungan kebutuhan air dan efisiensi irigasi. Mahasiswa mampu menyusun tata letak dan skema jaringan irigasi serta bangunan pelengkapnya. Yang keempat, mahasiswa mampu mendesain saluran irigasi dan bangunan pelengkap jaringan irigasi. Dan yang terakhir, mahasiswa diharap mampu memahami bagaimana menyusun pedoman O dan P irigasi. Berikut saya lampirkan cuplikan proses pembelajaran mata kuliah rekayasa irigasi 1 yang saya lakukan di kelas dengan metode luring atau tatap muka secara langsung. Baik, selamat pagi. Pagi.
Terima kasih sudah datang hari ini di kuliah Rekayasa Irigasi 1 yang merupakan lanjutan dari mata kuliah kita pada minggu lalu. Seperti biasa, sebelum kita mulai perkuliahan, sebaiknya kita memulai dengan doa. Mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Hari ini materi kita merupakan lanjutan dari materi kita minggu lalu. Hari ini kita mempunyai topik yaitu sistem jaringan irigasi, perencanaan skema jaringan. Kalau minggu lalu, saya rasa semua masih ingat materi kita adalah materi layout jaringan irigasi. Minggu ini merupakan lanjutan dari minggu lalu. Ini salah satu peta situasi yang ada di lapangan, mulai dari bangunan utama. Dari bangunan utama ini di minggu lalu kita sudah mempelajari bagaimana kita menentukan batas daerah irigasi, bagaimana kita menarik layout dari bangunan utama sampai ke saluran dan membagi petak. Ini hasil setelah kita layout, nanti akan muncul di peta kita posisi bangunannya di mana. Ini merupakan review dari mata kuliah kita minggu lalu. Dan yang berikut dalam melakukan perencanaan jaringan irigasi dalam menyusun layout itu, minggu lalu sudah kita bahas bahwa ada efisiensi dalam perencanaan irigasi, yaitu efisiensi pada saluran primer sebesar 90%, efisiensi pada saluran sekunder 90%, begitu juga efisiensi pada saluran tersier sebesar 80%. Ini merupakan materi yang sudah kita bahas bersama di minggu lalu. Apakah ada pertanyaan untuk materi minggu lalu? Karena kita melanjutkan pada minggu ini, kita tidak bisa kalau kita masih tidak memahami materi tentang layout jaringan irigasi. Silahkan kalau ada yang bertanya. Silahkan Faisal. Pada minggu lalu kan kita belajar bagaimana cara membuat tata letak bangunan dan jaringan irigasi atau layout. Nah, saya masih bingung Ibu, bagaimana dan kapan saya bisa menentukan kapan itu bangunan bagi dan bangunan sadap. Terima kasih. Oke, baik. Bagus sekali Faisal, pertanyaannya dia masih sedikit bingung cara menentukan di mana bangunan bagi dan di mana bangunan sadap. Mungkin kita lihat kembali di contoh layout ini. Jadi di saluran, di skema jaringan irigasi itu saat kita menarik jalur saluran, begitu kita ketemu areal yang mau kita airi, kita kan harus mulai membagi air ini. Kalau yang kita temukan hanya areal, maka dia merupakan bangunan sadap. Tetapi kalau begitu sampai areal itu atau ada dua areal yang berbeda, mungkin dibatasi oleh punggungan bukit atau dibatasi oleh sungai, sehingga kita harus membagi air irigasi itu menjadi dua saluran. Nah, kalau kita harus membagi menjadi dua saluran, maka itu menjadi bangunan bagi. Tetapi kalau kita hanya membagi untuk area yang mau kita airi, itu merupakan bangunan sadap. Sudah bisa dipahami, Faisal? Sudah Ibu. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Ti Faisal. Sekarang kita masuk ke materi kita minggu ini, yaitu perencanaan skema jaringan irigasi. Untuk bisa membuat skema jaringan irigasi, ada 3 langkah utama yang harus kita tahu. Yang pertama, kita harus membuat kerangka skema jaringan irigasinya dulu. Yang kedua, kita mengisi data teknis pada petak tersier. Yang ketiga, kita mengisi data teknis pada saluran pembawa air di skema jaringan irigasi. Jadi kita masuk ke yang pertama, kerangka skema jaringan. Itu dimulai dari bangunan utama. Kita menarik pertama adalah dari tinggi muka air pada jaringan utama. Setelah itu baru kita menempatkan bangunan irigasi serta jumlah petak dari tiap-tiap bangunan. Jadi mungkin ini contoh, kita tahu dulu di mana letak bangunan utamanya. Ini kita bisa ambil dari layout yang sudah kita bikin di minggu lalu. Terus kita letakkan di mana keperluan untuk bangunan. Di sini ada bangunan bagi sadap dan ada bangunan dengan kebutuhan petak di masing-masing bangunan tersebut. Jadi kita bikin dulu kerangka ini dengan langkah yang sama.
kita tentukan bangunannya, kita tarik saluran antar bangunan itu, dan kita plotkan di skema kita ini areal yang mau kita airi, petaknya. Jadi ini merupakan kerangka jaringan irigasi. Langkah kedua setelah kita membuat kerangka jaringan irigasi tadi adalah kita mengisi data teknis petak tersier. Untuk bisa mengisi data teknis petak tersier ini, yang pertama yang kita lakukan adalah penamaan bangunan dan petaknya masing-masing. Ini sudah kita pelajari pada mata kuliah nomenklatur. Terus habis itu luas dalam petak tersier berdasarkan luas dari peta situasi, layout yang sudah kita pelajari di minggu lalu. Setelah itu kita juga perlu mengisi debit, kebutuhan air irigasinya dikalikan dengan luas petak. Jadi ini kerangka tadi, tinggal kita isi nama dulu. Tata nama sudah kita pelajari di materi nomenklatur. Jadi karena posisinya berada di Sungai Waipalo, maka bendung kita menjadi bendung Waipalo. Ini adalah bangunan Waipalo 1, yang ini adalah bangunan muka Waipalo 1 kiri. Begitu juga selanjutnya kita beri nama. Setelah kita beri nama petak, maka berikutnya adalah kita memberi luas petak dan kebutuhan debit dari masing-masing petak tersier itu. Jadi luas petaknya kita ambil dari peta yang ada di layout jaringan irigasi, dari luas ril yang ada di lapangan. Sementara untuk debit ini kita dapat, karena kita tadi di depan sudah berbicara kebutuhan debit dari skema lanjutan dari minggu lalu adalah 1,344 liter per detik. Jadi ini merupakan luas ini kita kalikan dengan debit, maka ketemulah kebutuhan debit yang ada di sini untuk petak ini sebesar 36,88 liter per detik. Begitu juga untuk petak yang lain, kita isi dengan hal yang sama, dengan cara yang sama. Setelah itu yang berikutnya setelah kita mengisi data teknis di petak, kita mengisi data teknis di saluran. Untuk bisa mengisi data teknis di saluran, ada 3 langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita mengisi data teknis di petak, terus menambahkan luas penambahannya serta debit petak. Ini debitnya berbeda satuan ya. Kalau tadi di petak satuannya adalah liter per detik, sementara kalau di saluran satuan yang distandarkan berdasarkan KP perencanaan itu adalah meter kubik per detik. Sehingga cara kita ngisi skema jaringan irigasi itu adalah petak tadi, data teknis di petak sudah, yang harus kita isi sekarang adalah di data di saluran. Caranya ini adalah dengan cara luas yang ada di sini merupakan penambahan dari luas yang akan diairi oleh saluran ini, yaitu luas dari kedua petak itu kita jumlahkan. Sementara untuk debit 0,1 kita dapat dari mana ya? Debit 0,1 kita dapat dengan penambahan debit yang ada di petak ini dan debit yang ada di petak ini kita jumlahkan. Terus karena satuannya berubah dari liter per detik tadi kita robah ke meter kubik per detik, maka kita bagikan dengan 1000, sehingga saluran ini harus membawa 0,88 meter kubik per detik. Masih ingat kita punya apa? Kenapa dibagi dengan 0,9? Masih. Nah, karena ada efisiensi di jaringan sebesar 90%. Jadi karena efisiensi 90%, maka bisa kita kalikan 90% atau kita bagi dengan 0,9 secara langsung. Di sini kita dengan cara kita bagi 0,9, sehingga debit kebutuhan tadi kita bagikan dengan efisiensi 0,9, ketemunya adalah 0,1 meter kubik per detik. Ini yang kita masukkan di sini. Dengan cara yang sama kita lakukan untuk saluran-saluran yang lain, maka kita akan mendapatkan satu skema jaringan irigasi secara utuh. Jadi ini untuk saluran ini membawa luasnya penambahan dari 59 dan 45, debitnya penambahan 80 dan 61 dibagi dengan efisiensi. Begitu juga untuk yang selanjutnya. Ini mungkin cara perhitungannya sama dengan yang tadi di atas ini. Saya ulang lagi supaya tidak bingung. Jadi
dengan menjumlahkan untuk yang di terakhir ini di saluran primer, ini juga menjumlahkan dari debit yang dibawa oleh saluran sekunder kiri dan debit saluran sekunder kanan. Di sini tetap kita bagikan dengan efisiensi sehingga debitnya ini merupakan penambahan debit di sini dan debit di kanan baru kita bagikan dengan efisiensi lagi sebesar 0,9. Jadi ini skema jaringan irigasi Way Palow ini berdasarkan layout minggu lalu dan berdasarkan pada minggu ini kita bagaimana cara kita membuat satu skema. Kita punya satu skema jaringan irigasi secara utuh. Jadi di sini sudah hampir semua informasi untuk satu daerah irigasi bisa kita lihat dalam satu lembar. Padahal kita melakukan proses begitu panjang ya toh. Setelah bangunan ini jadi maka yang dijadikan oleh pegangan dalam pelaksanaan OP itu adalah skema jaringan irigasi ini. Nah, skema jaringan irigasi harus dibuat dengan teliti karena kalau terjadi kesalahan dalam pembuatan data teknis kita ngisi tadi di petak dan di saluran, maka nanti kesalahan itu akan terbawa saat kita menghitung desain, saat kita menghitung dimensi saluran, saat kita menghitung dimensi bangunan ya toh. Karena untuk menghitung dimensi saluran dan bangunan memerlukan data debit dari masing-masing saluran tadi di skema. Kalau terjadi kesalahan dalam perencanaan, fisik juga akan terjadi kesalahan. Maka kalau dibangun dengan data yang salah, nanti daerah irigasi itu tidak akan berjalan secara efektif. Itu mungkin materi kita hari ini tentang bagaimana kita menyusun skema jaringan irigasi. Mungkin ada pertanyaan dari anak-anak sekalian tentang materi kita hari ini atau ada yang masih belum jelas, silakan. Tadi pada materi menyusun skema jaringan irigasi disebutkan bahwa adanya pengisian data teknis. Nah, dalam proses pengisian data pada saluran, dari mana kita bisa tahu panjang salurannya? Terima kasih. Baik, terima kasih Leti. Ada lagi yang mau bertanya? Saya, Bu. Baik, silakan Andin. Hari ini kan Ibu materi kita terkait dengan penyusunan skema jaringan irigasi. Pertanyaan yang ingin saya tanyakan yaitu apa kegunaan dari kita membuat skema jaringan irigasi ini berkaitan dengan perencanaan sistem jaringan irigasi? Oke, Terima kasih, Bu. Terima kasih. Baik, Andin, terima kasih. Masih ada lagi? Baik, silakan. Jadi baik Bu, di sini saya ingin bertanya untuk apa? Untuk mengisi data pada debit air, tadi kan ada yang dibagi sama 0,9. Dari mana 0,9 itu tersebut, Bu? Oke, baik, Davin. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama dari Leti, saya langsung jawab mungkin paralel ya. Yang bertanya, dari mana dalam skema jaringan irigasi ini ada L-nya ya. Dari mana L ini didapat? L itu merupakan panjang saluran, jarak antar bangunan satu ke bangunan berikutnya. Jadi L ini kita dapat dari jarak antara, kalau L di sini jarak dari bendung ke bangunan pertama, ini merupakan jarak yang sebenarnya yang ada di lapangan. Jadi kita dapatnya dari peta layout yang sudah kita susun minggu lalu, tinggal kita pindahkan ke skema. Jadi L-nya itu. Bagaimana Leti? Oke, baik, terima kasih. Yang kedua, si Andin, apa kegunaan skema jaringan irigasi dalam perencanaan jaringan irigasi ya, pertanyaannya. Baik, tadi di dalam materi saya sempat menyinggung bahwa skema jaringan irigasi ini merupakan salah satu skema yang memberi informasi cukup lengkap tentang suatu daerah irigasi. Karena dengan skema ini dalam perencanaan hasil hitung jumlah luas dan debit yang ada di masing-masing saluran dan bangunan ini yang akan digunakan untuk menghitung dimensi saluran maupun dimensi bangunan.
Jadi kalau tadi kita salah dalam menginput data di sini, maka dimensi kita nanti juga akan salah. Jadi ini sangat penting sekali manfaat skema itu. Terus setelah itu dalam tahap perencanaan, kalau sudah dalam tahap selesai di fisik, kalau kita mau melakukan survei atau mengecek kondisi daerah irigasi itu, kita hanya cukup membawa skema ini, karena di skema ini sudah ada informasi panjang salurannya berapa, bangunannya ada berapa, debit berapa. Di situ kita bisa melakukan pengecekan di lapangan, dipermudah dengan adanya skema jaringan irigasi. Oke, Andin? Oke, baik, terima kasih. Dan yang terakhir tadi dari Davin, pertanyaannya ada pembagian 0,9 ini ya, Davin ya. Ada pembagian 0,9, itu dari mana angka 0,9? 0,9 ini merupakan angka efisiensi ya. Efisiensinya sebenarnya kalau tadi kita dijelaskan di awal 90% ya toh, pada saluran primer, 90% pada saluran sekunder, dan 80% pada saluran tersier. Karena ini merupakan saluran sekunder, maka dibagi dengan 0,9. Sebenarnya bisa saja kita kalikan 0,8 dikali 90% ya toh, sama saja, tetapi untuk mempermudah 90% itu kan berarti 0,9. Jadi kita langsung bagikan 0,8 bagi 0,9, hasilnya sama. David? Oke, baik, terima kasih. Ada pertanyaan lagi tentang materi kita hari ini? Sebelum menutup materi, tadi kita silakan absen, ya toh. Silakan absen. Terus untuk materi kita hari ini, saya rasa cukup sekian. Kalau tidak ada pertanyaan, minggu depan kita melanjutkan tentang bagaimana menggambar skema ini dan cara mendesain bangunan serta saluran sesuai dengan standar KP. Nah, materi akan Ibu upload di Google Drive-nya kita. Nanti silahkan di-download, silahkan dipelajari, sehingga minggu depan kita belajar sudah punya dasar dan bertanya tentang materi kita minggu berikutnya. Terima kasih atas hari ini. Tadi kita buka dengan doa, kita tutup kembali dengan doa. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih, selamat pagi. Demikian video pembelajaran mata kuliah Rekayasa Irigasi 1 pada Prodi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat pernyataan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT. Semoga dapat menjadi pertimbangan baik dalam proses pengajuan sertifikat dosen gelombang 1 tahun 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan.